semua, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada pada plastik. Di dalam kehidupan sehari-hari, saat kita sedang berbelanja di supermarket atau minimarket, pernahkah kalian memperhatikan bahwa sebenarnya ada simbol-simbol yang terdapat pada kemasan plastik yang kalian beli tersebut? Untuk mempermudah proses daur ulang plastik, telah disetujui pemberian kode secara internasional. Kode tersebut terutama digunakan pada kemasan plastik yang disposable atau sekali pakai. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang masing-masing simbolnya, mari kita simak video ini hingga selesai. Sampai saat ini, sudah ada 7 kode angka, dan kami akan menjelaskannya satu persatu dalam video ini. Yang pertama yaitu logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya, serta tulisan PETE atau PET dengan kepanjangan polyethylene terephthalate yang berada di bawah segitiga. Logo ini biasa dipakai untuk botol plastik yang transparan atau tembus pandang, seperti botol air mineral, minyak goreng, kecap, sambal, dan obat. Botol jenis ini direkomendasikan hanya sekali pakai saja. Bila terlalu sering dipakai, apalagi jika botol tersebut digunakan untuk menyimpan air panas, maka akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik dalam jangka panjang. Lalu yang kedua adalah logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya, serta tulisan HDPE atau High Density Polyethylene di bawah segitiga. Jenis plastik ini bersifat keras sehingga semi fleksibel, tahan terhadap bahan kimia dan kelembapan, dapat ditembus gas, buram, mudah diwarnai, diproses dan dibentuk, serta lebih tahan terhadap suhu tinggi. Logo ini biasa dipakai untuk botol susu, galon, kantong belanja, dan tutup plastik. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena memiliki kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Sama seperti PET, HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pakai saja. Kemudian, pada jenis plastik ketiga tertera logo daur ulang dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V yang berarti PVC yang memiliki kepanjangan polyvinyl chloride, yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini dapat ditemukan pada botol kecap, botol sambal, dan plastik pembungkus. Plastik jenis ini sebaiknya tidak untuk mewadahi pangan yang mengandung lemak atau minyak, alkohol, dan dalam kondisi panas. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya bagi ginjal dan hati. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan kemasan berbahan plastik jenis ketiga ini dihindari sebagai kemasan makanan. Selanjutnya, plastik jenis keempat ditandai dengan logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya serta tulisan Low Density Polyethylene atau yang biasa disebut LDPE di bawah segitiga. Jenis plastik ini mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap air, tidak jernih tetapi tembus cahaya, dan dapat melunak pada suhu 70 derajat Celcius. Bahan plastik satu ini biasanya digunakan untuk botol madu, wadah yogurt, kantong kresek, dan plastik tipis. Sebaiknya, jenis plastik ini tidak kontak langsung dengan pangan. Lalu, plastik jenis kelima tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP dengan kepanjangan yaitu polipropilen di bawah segitiga. Karakteristik kemasan plastik jenis kelima ini biasanya berbentuk botol transparan yang tidak jernih. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil pada suhu tinggi, dan mengkilap. Plastik jenis ini merupakan pilihan bahan plastik yang terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman, seperti tempat penyimpanan makanan, botol minum, dan yang terpenting, pembuatan botol minum untuk bayi disarankan untuk menggunakan jenis plastik yang kelima ini. Kemudian, pada jenis ini tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS dengan kepanjangan polistiren di bawah segitiga. Kode PS biasanya dipakai sebagai bahan tempat makanan berupa styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan stiren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Selain tempat makanan, stiren juga biasa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan, dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, juga dapat mengganggu hormon estrogen pada wanita sehingga dapat berakibat bermasalah pada sistem reproduksi, sistem syaraf, dan pertumbuhan. Bahan
Bahan ini sulit dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk didaur ulang. Dan bahan ini sebaiknya tidak digunakan dalam microwave. Dan yang terakhir adalah jenis plastik dengan logo berangka 7 di tengahnya, serta tulisan other. Plastik jenis ini ada 4, yaitu berbahan SAN dengan kepanjangan styrene acrylonitrile, ABS dengan kepanjangan acrylonitrile, butadiene styrene, PC dengan kepanjangannya polycarbonate, dan nylon. Plastik jenis ini ditemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minuman, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, serta alat-alat elektronik, dan plastik kemasan. Stiren acrylonitrile atau yang bisa disebut SAN dan acrylonitrile butadiene stiren atau yang bisa disebut ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia, suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Biasanya terdapat di mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi, dan sikat gigi. Kedua bahan ini merupakan bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan atau minuman. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa walaupun plastik memiliki banyak keunggulan, ternyata terdapat pula kelemahan pada beberapa bahan plastik tertentu bila digunakan sebagai kemasan pangan. Dengan ini, maka kita harus lebih bijak dalam menggunakan plastik demi menghindari dampak negatif terhadap kesehatan kita masing-masing. Nah, kini kita sudah sampai di penghujung video. Apakah kalian sudah dapat memahami dan mengetahui arti dari masing-masing jenis kode plastik tersebut? Kami berharap video ini dapat dimengerti dengan mudah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.